silakan kepada Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok selanjutnya. Rekan saya itu Muhammad Nabil Arifin, Yunisya Hasyana, Rahma, Yunita, dan Risa, dan Nurisa. Materi pertama yaitu mengenai pendahuluan yang akan saya jelaskan. Pertama yaitu latar belakang. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki berbagai macam kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, secara garis besar, kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang diperlukan manusia untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang. Dengan bertambahnya usia, tentu pertumbuhan dan perkembangan itu akan selalu mengalami perubahan yang signifikan. Bukan hanya itu, tapi kebutuhan-kebutuhan akan mengalami perubahan dan peningkatan sesuai bertambahnya usia dan didukung dengan perkembangan zaman. Nah, pada masa remaja merupakan kondisi seseorang berada pada masa transisi dari fase anak-anak untuk menuju ke fase dewasa. Nah, pada umumnya, pada fase ini remaja akan berhadapan dengan perubahan-perubahan yang signifikan, baik itu secara fisik, kognitifnya, serta psikososialnya. Oleh karena itu, kebutuhan-kebutuhan pada masa remaja ini harus dipenuhi untuk membantu remaja dalam menjalankan tugas perkembangan remaja. Nah, dalam makalah ini, penulis ingin memberikan wawasan mengenai kebutuhan dasar pada manusia serta kebutuhan khusus yang diperlukan pada masa remaja. Yang kedua itu rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah kami, yang pertama yaitu bagaimana kebutuhan manusia yang bersifat umum. Kedua, bagaimana kebutuhan khusus pada masa remaja. Yang ketiga itu apakah akibat yang timbul apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Yang keempat, apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Serta tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan manusia yang bersifat umum. Kedua, untuk mengetahui kebutuhan khusus pada masa remaja. Ketiga, untuk mengetahui akibat yang timbul apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Keempat, untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Materi selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh saudari Yunisya. Kepada Yunisya kami silakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia secara umum. Salah satu aspek penting dalam membahas perkembangan manusia adalah adanya kebutuhan dasar manusia yang bersifat umum yang melekat pada setiap manusia. Abraham Maslow merupakan tokoh yang terkenal karena menguraikan tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut Abraham Maslow, suatu kebutuhan dapat dikatakan sebagai kebutuhan dasar jika memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, ketidakhadirannya menimbulkan penyakit. Yang kedua, kehadirannya mencegah timbulnya penyakit. Yang ketiga, pemulihannya menyembuhkan penyakit. Yang keempat, dalam situasi-situasi tertentu yang sangat kompleks dan di mana orang bebas memilih, orang yang datang berkekurangan ternyata mengutamakan kebutuhan dasar daripada jenis kebutuhan lainnya. Dan yang kelima yaitu kebutuhan itu tidak aktif, lemah, atau secara fungsional tidak terdapat pada orang yang sehat. Selanjutnya. Maslow menyatakan bahwa beberapa kebutuhan dasar manusia sebagai suatu hierarki, yang artinya manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dari yang paling dasar hingga paling tinggi. Adapun hierarki kebutuhan dasar manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, paling kuat, dan paling jelas di antara sekian kebutuhan lain. Kebutuhan fisiologis yaitu
kebutuhan yang mempertahankan hidupnya secara fisik, seperti kebutuhan untuk makan, minum, tempat tinggal, seks, tidur, dan oksigen. Manusia akan memenuhi kebutuhannya sedemikian rupa agar kebutuhan fisiologis dasarnya tercapai. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis terpenuhi, muncul kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan psikologis. Perlindungan fisik seperti perlindungan dari ancaman terhadap tubuh dan kehidupan seperti kecelakaan, terluka, udara dingin, panas, dan bahaya lingkungan. Sedangkan perlindungan psikologis seperti bebas dari rasa takut, cemas, gelisah, dan tekanan batin lainnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki. Apabila kebutuhan psikologis dan kebutuhan akan rasa aman sudah terpenuhi, maka kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki akan muncul. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan ini dinyatakan dalam bentuk perlindungan untuk menikah, memiliki keluarga, merasa sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari kehidupan beragama, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kebutuhan akan harga diri. Secara perlahan, setelah kebutuhan akan kasih sayang terlibat dalam kehidupan, manusia akan mengembangkan kebutuhan akan harga diri. Maslow mengemukakan bahwa setiap orang memiliki dua kebutuhan akan penghargaan diri, yaitu yang pertama, penghargaan terhadap diri sendiri seperti percaya diri, menjadi diri sendiri, menerima diri sendiri, berpikir positif, dan menjaga nama baik. Yang kedua, penghargaan dari orang lain seperti pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik, serta penghargaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Menurut Maslow, istilah aktualisasi diri sama dengan motivasi untuk tumbuh atau being. Kebutuhan ini mencakup keinginan terus-menerus untuk mengaktualisasikan potensi sampai pada batas yang dapat dicapai. Jika ingin benar-benar mengaktualisasi diri, maka manusia perlu memenuhi dulu kebutuhan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan pihak sekolah dalam mengaplikasikan teori kebutuhan Maslow yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan psikologis. Contohnya yaitu menyediakan program makan siang yang murah atau bahkan gratis. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan rasa aman. Contohnya yaitu mengendalikan perilaku siswa di kelas atau sekolah dengan menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan memiliki. Contohnya yaitu guru dapat menghargai dan menghormati setiap pemikiran, pendapat, dan keputusan setiap siswa. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan harga diri. Contohnya yaitu mengembangkan pembelajaran kooperatif di mana setiap siswa dapat saling menghormati dan mempercayai, tidak saling mencontohkan. Terakhir, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Dari contohnya yaitu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya. Setiap penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Indonesia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmah. Kepada Rahmah, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan khas pada usia remaja. Nah, menurut Andy Mappier, ada dua jenis kebutuhan remaja, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer menyangkut kebutuhan makan, minum, tidur, dan lain-lain, atau biasa kita kenal dengan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, itu ada kebutuhan sekunder, berupa kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan mendapat pujian, memperoleh kedudukan dalam kehidupan orang lain, menghasilkan sesuatu, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kebutuhan yang bersifat khas pada usia remaja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, remaja merasa butuh untuk mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk bekerja atau menghasilkan uang. Yang kedua, remaja sangat memerlukan informasi untuk memelihara kesehatan dan kesegaran fisiknya. Yang ketiga, remaja membutuhkan suatu informasi atau pengetahuan tentang hak dan kewajiban seorang warga negara yang baik. Yang keempat, memerlukan pengetahuan tentang masalah keluarga dan maknanya bagi individu maupun masyarakat. Yang kelima, perlu pengetahuan dan informasi bagaimana memperoleh dan memanfaatkan fasilitas yang ada dan bagaimana cara memeliharanya. Yang keenam itu butuh informasi tentang peranan ilmu pengetahuan atau sains bagi kehidupan manusia. Yang ketujuh, membutuhkan peresapan makna dan penghargaan terhadap seni, musik, dan keindahan alam.
Yang kedelapan, memerlukan informasi bagaimana cara memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Yang kesembilan, membutuhkan pengetahuan tentang cara mengembangkan rasa hormat atau respect pada orang lain. Yang kesepuluh, membutuhkan wawasan dan pengetahuan untuk mampu berpikir secara rasional. Nah, di samping rumusan tersebut, ada 7 jenis kebutuhan khas remaja yang dikemukakan oleh Garrison, yaitu 1. Kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan untuk diikutsertakan dan diterima oleh kelompoknya. Yang ketiga, kebutuhan untuk mampu mandiri. Yang keempat, kebutuhan untuk mampu berprestasi. Yang kelima, kebutuhan untuk memperoleh pengakuan dari orang lain. Yang keenam itu kebutuhan untuk dihargai. Yang ketujuh, kebutuhan untuk mendapatkan falsafah hidup. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nabil. Kepada Nabil, disilakan. Baik, terima kasih kepada Dwi telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat jika kebutuhan umum pada manusia tidak terpenuhi. Nah, jika kebutuhan umum yang dimiliki manusia tidak terpenuhi, maka akan berakibat buruk, baik itu kepada suatu individu ataupun kepada kelompok yang mendiami bersama individu tersebut. Adapun beberapa akibat yang dapat muncul jika suatu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, yaitu yang pertama, seperti yang telah dijelaskan oleh Yunisa tadi, bahwa salah satu syarat bahwa suatu kondisi tersebut kita bisa dikatakan kebutuhan adalah jika kita tidak memenuhinya, maka akan menimbulkan penyakit. Itu sesuai dengan poin yang pertama. Yang kedua, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menghambat perkembangan dari kognitif individu tersebut. Lalu yang ketiga, akan memunculkan tingkah laku atau sikap yang buruk bagi individu tersebut. Yang keempat, selain muncul tingkah laku yang buruk, yang tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut juga akan menimbulkan ketidakstabilan perilaku sosial. Dan yang terakhir, dari dalam individu tersebut akan mengakibatkan perubahan perasaan ke arah yang lebih buruk. Perubahan ini mulai dari pola pikir, aksi, reaksi, dan juga interaksi dari individu ke individu yang lain. Lalu yang kedua, akibat jika tidak terpenuhinya kebutuhan khas remaja. Nah, di sini siswa remaja yang kebutuhannya tidak terpenuhi dapat melakukan tingkah laku mempertahankan diri. Nah, tingkah laku ini berupa agresi, kompensasi, identifikasi, rasionalisasi, proyeksi, pembentukan reaksi, egosentrisme, dan menarik diri. Lalu, perilaku agresif yang telah disebutkan sangat erat hubungannya dengan tindakan bully yang sudah banyak berada di dunia ini. Bully ini merupakan bagian dari perilaku agresif karena di dalamnya ada agresi atau serangan pada individu lain. Lalu, adapun macam-macam bullying, menurut Coloroso dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional, dan yang keempat bullying elektronik. Bullying fisik ini ialah bullying yang terlihat langsung oleh kita, yaitu seperti memukul, menendang, ataupun menyakiti anggota fisik orang lain atau diri sendiri. Yang kedua itu bullying verbal. Bullying verbal ini cukup populer akhir-akhir ini, yaitu bullying yang dilakukan dengan kata-kata seperti mengata-ngatai individu lain, mengata-ngatai diri sendiri ataupun orang-orang yang di dekatnya. Yang ketiga itu bullying relasional. Bullying relasional ini bullying yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menjauhi individu yang menjadi target bullying tersebut dengan cara mengajak orang-orang dekat kita untuk menjauhi individu tersebut agar target bullying itu merasakan bahwa dia tidak memiliki rekan ataupun teman yang dekat dengan dia. Yang keempat, bullying elektronik. Bullying elektronik ini cukup populer pada saat era globalisasi ini, karena bullying elektronik ini dilakukan secara itu tatap maya, seperti mengata-ngatai lewat kolom komentar, mengata-ngatai orang yang public figure dengan tujuan bukan untuk memberikan kritik, melainkan untuk menjatuhkan orang tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nabil atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yunita. Kepada Yunita, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini ada usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan remaja. Pada pemenuhan kebutuhan sosial psikologis ini, sama pentingnya juga dengan pemenuhan kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan mulai dari makan dan minum tidak terpenuhi, maka akan banyak hal yang terjadi, sama halnya dengan kebutuhan sosial psikologis. Bila tidak terpenuhi dengan baik, maka akan menyebabkan permasalahan pada seseorang tersebut dengan cara tidak langsung dan mempercepat kematian juga. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan semestinya, akan timbul perasaan tidak puas yang menyebabkan frustasi dan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan sikap positif terhadap lingkungan di masyarakat dan pada dirinya, sehingga menyebabkan dirinya merasa tidak berarti dalam hidup. Dan sebaliknya, jika kebutuhannya tersebut terpenuhi dengan semestinya, maka akan terwujudlah keseimbangan pribadi yang gembira, ceria, harmonis, dan menjadi seorang yang lebih produktif bagi kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain. Adapun lingkungan keluarga dan guru atau sekolah juga berpengaruh dalam mengarahkan sikap dan perilaku guna memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan seperti ceramah keagamaan dan dalam kegiatan kerohanian lainnya. Yang kedua, memberikan bimbingan kepada remaja atau siswa untuk menggapai cita-citanya dengan penuh kasih sayang, sehingga dapat menciptakan citra positif. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, untuk dapat dijadikan model bagi remaja sesuai dengan peran jenis kelaminnya masing-masing. Yang keempat, menyediakan fasilitas yang memadai untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensinya ke arah positif dan bermanfaat bagi kehidupan remaja itu sendiri. Yang kelima yaitu menghargai dan memperlakukan remaja sebagai individu yang sedang berkembang menuju pendewasaan. Yang keenam, membantu remaja mengatasi masalah-masalah yang sedang dialaminya, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupannya. Yang ketujuh, mengikut sertakan remaja dalam mengatasi masalah keluarga atau sekolah yang memerlukan pemecahan sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Yang kedelapan, sekolah perlu menyediakan sarana atau fasilitas dan program kegiatan yang dapat berfungsi sebagai wahana untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kesembilan, sekolah perlu melakukan berbagai kegiatan kelompok sebagai wahana untuk mengembangkan sifat kebersamaan dan memenuhi kebutuhan diikutsertakannya dalam kelompok. Dan yang ke-10 dan terakhir ini, membimbing dan memberikan kesempatan untuk berprestasi melalui berbagai kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yunita atas penjelasannya. Kita masuk ke bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Saudari Tri Nurisa. Kepada Tri Nurisa, kami silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan masuk ke yaitu penutup. Nah, setelah kita ketahui dari penjelasan teman-teman tadi, secara garis besar, kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang diperlukan manusia untuk mempertahankan dalam memenuhi keperluan jasmani dan rohani seseorang. Kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Pada umumnya, pada masa remaja, akan berhadapan dengan perubahan-perubahan yang signifikan, baik secara fisik, kognitif, maupun serta perubahan psikososial. Pada masa remaja akan menimbulkan permasalahan yang sulit untuk diketangani dalam terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan oleh remaja tersebut. Apabila kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan terhambatnya perkembangan kognitif pada remaja dan menimbulkan tingkah laku atau perubahan sikap pada remaja yang akan mengarahkan ke arah yang buruk. Oke, sebagai seorang calon guru, kita harus membantu
siswa atau remaja memenuhi pemenuhan kebutuhan remaja tersebut. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan semestinya, maka akan timbul perasaan tidak puas yang menyebabkan frustasi dan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan sikap positif terhadap remaja di lingkungan masyarakat dan pada dirinya sendiri akan merasa tidak berarti dalam hidup. Dan sebaliknya, jika kebutuhan tersebut terpenuhi dengan semestinya, maka akan terwujudlah keseimbangan pribadi yang gembira, ceria, harmonis, dan menjadi seseorang yang lebih produktif bagi kepentingan dirinya dan juga kepentingan orang lain. Di sini, kehangatan keluarga dan kasih sayang keluarga juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian seorang anak tersebut dan akan berkembang ketika remaja tersebut terus tumbuh dengan baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Trinilisa atas penjelasannya. Mungkin itu saja hasil diskusi kita tentang mengenai kebutuhan umum manusia dan kebutuhan khusus pada masa remaja. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.